Metro Pagi Prime Time, setiap hari live jam 5 pagi. Dipersembahkan oleh permohonan pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi pada Kamis 26 Juni mengabulkan sebagian permohonan terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal. Putusan terbaru MK ini membawa sejumlah konsekuensi teknis dan anggaran yang signifikan. Putusan MK itu akan diakomodasi dengan perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD dalam jangka waktu 2 hingga 2,5 tahun. Akibatnya itu akan mengubah sejumlah undang-undang lain, yakni Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Otonomi Khusus, hingga Undang-Undang Partai Politik. Kita sih sekarang sedang menunggu ya keputusan politik, konsensus politik dari pimpinan-pimpinan partai politik ya untuk membahas kapan kita akan segera melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Apalagi kan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin ya, untuk sekian kalinya ya Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang seolah-olah kan seperti pembentuk undang-undang yang ketiga gitu loh, dan sifatnya final and binding. Nah apalagi sekarang putusan yang terakhir ini ya menimbulkan banyak kontroversi juga, banyak pro dan kontra mengenai soal putusan itu. Senada dengan itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Arsayuda menilai seharusnya MK tidak membuat norma baru di luar DPR dan pemerintah. Jika hal itu terjadi secara terus-menerus, maka tidak akan menghasilkan demokrasi konstitusional. Tetapi Mahkamah Konstitusi sendiri yang kemudian menetapkan salah satu modelnya. Nah karena itu sekali lagi izinkan kami melakukan pendalaman dan penelaahan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita harus menormakan sejumlah ketentuan terkait dengan dua model pemilu itu, maka penormaan itu sendiri juga berpotensi memberi tafsir bahkan kemudian melanggar konstitusi. Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi, DPR akhirnya menggelar rapat konsultasi bersama pemerintah serta unsur penyelenggara pemilu pada Senin 30 Juni 2025. Rapat itu diarahkan langsung oleh pimpinan DPR dalam rangka konsultasi akomodasi putusan MK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem mengatakan bahwa konsekuensi yang terjadi adalah kekosongan masa jabatan DPRD dan kepala daerah. Perludem mengusulkan agar jabatan DPRD diperpanjang 2 tahun dari semula 1 periode jabatan DPRD 5 tahun menjadi 7 tahun. Sementara bila merujuk pada putusan MK, gelaran pemilu baru digelar sekitar 2 hingga 3 tahun kemudian. Berbeda dengan anggota DPRD, posisi kosong kepala daerah bisa diisi penjabat sementara. Praktik itu sebenarnya sudah diterapkan saat menyambut Pilkada 2024 kemarin. Sesuai dengan prinsip hukum, kalau terjadi perubahan, subjek hukum yang paling terdampak terhadap perubahan itu mesti mengambil, atau pilihan hukumnya mesti mengambil pilihan hukum yang paling menguntungkan dari anggota DPRD yang saat ini sedang menjabat. Jadi sebetulnya dalam periode transisi itu bisa dilakukan. Dan dalam konteks sejarah, kita pernah melakukan itu. Kalau kita lihat sejarah di pemilu pertama tahun 71, masa jabatan anggota DPRD itu kan mestinya sampai tahun 76, 1976. Tapi kemudian pemilu baru dilaksanakan tahun 1977. Itu rekam jejak sejarah kita terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Sebelumnya MK memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum dan konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum nasional yang terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD, dan Presiden, Wakil Presiden dengan menyelenggarakan pemilihan umum lokal atau daerah, yakni pemilihan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, serta Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Sehingga pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu 5 kota tidak lagi berlaku. Tim Liputan Metro TV.